Kemudian Imam Buwaiti. Kalau Imam Buwaiti sampai meninggal disiksa. Imam Buwaiti ini adalah salah satu murid terdekat Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i sudah menyatakan kepada Imam Buwaiti, beliau di Mesir, bahwa engkau akan dibunuh di dalam masalah fitnah mengenai Al-Quran. Imam Syafi'i sudah menyatakan itu, padahal kejadiannya belum terjadi. Setelah itu terjadi, Imam Buwaiti sama kasusnya, menyatakan Al-Quran bukan makhluk. Para penguasa waktu itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dibawa beliau, dirantai lehernya, tangan dan kakinya, dibawa dari Mesir menuju ke Baghdad di Irak. Setelah itu dimasukkan di penjara, disiksa, sampai akhirnya beliau masjunan fi quyudi, meninggal dalam keadaan di dalam penjara dan dirantai dengan rantai besi. Padahal ulama besar punya kitab mukhtasarnya Imam Syafi'i. Murid yang paling alim, kata Imam Syafi'i, murid saya yang paling alim adalah Al-Buwaiti. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, kalau ada yang bertanya tentang ilmu fikihnya Imam Syafi'i, kalian pergi kepada Imam Al-Buwaiti. Di situ ada ilmunya Imam Syafi'i. Dia meninggal dalam penjara, dirantai. Kemudian wa nafil Bukhari min baladihi. Imam Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Imam Buwaiti ini wafat pada tahun 231 Hijriah di Baghdad. Imam Bukhari nafyi al-Bukhari min baladihi, diusir dari negerinya, diusir oleh gubernur atau hakim yang ada di tempat tersebut bernama Khalid bin Ahmad Az-Zuhli, karena tersinggung kepada Imam Bukhari. Tersinggung, Imam Bukhari diminta datang ke istana negara, datang ke rumahnya untuk ngajar privat kepada anak-anaknya. Imam Bukhari mengatakan, kalau mau belajar yang datang mereka yang datang ke rumah saya, bukan saya yang datang ke rumahnya. Dan juga banyak yang hasut kepada Imam Bukhari, dihasut oleh ulama-ulama untuk mengusir Imam Bukhari, karena Imam Bukhari punya situn alin, punya reputasi yang sangat tinggi di zaman itu. Bahkan salah satu gurunya iri hati, guru kenal guru tapi gurunya iri hati ke Imam Bukhari, karena muridnya lebih banyak dari murid sang guru, namanya Imam Az-Zahli yang ada di Naisabur. Beliau difitnah di Naisabur, beliau keluar atas saran Imam Muslim, keluar dari Naisabur, pulang ke Bukhara, ternyata di Bukhara diusir juga. Mau ke Samarkand, sudah terjadi masalah. Ulama-ulama, orang-orang yang di Samarkand juga banyak yang iri hati kepada Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari mengatakan, ya Allah, kalau gitu cabut nyawa saya. Bumi yang luas sekarang terasa sempit bagi saya. Semua menolak. Meninggal beliau. Setelah doa itu tidak lama meninggal, bertepatan dengan malam takbir Hari Raya Idul Fitr. Wafat beliau di dekat wilayah Samarkand yang ada di Uzbekistan, di satu kampung namanya Khartank yang dahulu adalah hutan. Di situ beliau dikuburkan. Setelah meninggal, aroma di kuburan beliau mengeluarkan aroma minyak kasturi yang dicium sampai ke wilayah Samarkand, dan harum itu berlangsung bertahun-tahun sehingga banyak yang menziarahi kuburannya Imam Al-Bukhari. Ini semua nih contoh nih. Masih banyak lagi, cuma ini sebagian. Semuanya diuji begitu. Tapi ujian mereka bukan menghinakan mereka, tapi justru mengangkat derajat mereka. Nah, pelaku-pelaku yang membunuh mereka, nah mereka ini nanti diadili oleh Allah. Ada satu hadis, dosa membunuh itu dosa yang sangat besar.
Dosa yang sangat besar. Saking besarnya dosa ini, hukumannya harus setimpal. Dalam Islam namanya qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul al-qisas fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian hukuman qisas bagi orang yang telah kalian bunuh. Ini riwayat hadis Nabi katakan, jangankan membunuh. Di Al-Quran kan disifati itu, satu nyawa harganya seperti seluruh nyawa manusia. Membunuh satu nyawa manusia, dosanya seperti membunuh seluruh nyawa atau seluruh manusia yang hidup di dunia. Menyelamatkan satu nyawa bagaikan menyelamatkan seluruh nyawa seluruh manusia. Di situ tidak disebutkan muslim atau apa. Namanya manusia, harga nyawanya mahal. Karena manusia adalah ciptaan Allah Ta'ala, ruh milik Allah. Yang berhak mencabutnya adalah Allah. Apa kata Nabi? Man a'ana, siapa yang menolong, ala qatli muslimin, di dalam pembunuhan kepada seorang muslim, walau bisyatri kalimat, walaupun sepotong kata. Bagaimana arti sepotong kata? Menolong, bukan membunuh, menolong. Siapa yang menolong untuk membunuh seorang muslim, satu orang muslim, walau bisyatri kalimat, walaupun sepotong kata. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengartikan, kalau membunuh, dia suruh bunuh, itu bahasa Arabnya apa? Kata perintah, uktul, bunuhlah dia. Itu satu kata. Itu satu kata. Tapi baru mengatakan belum sampai uktul, masih sepotong kata, tapi sudah ada pembunuhan karena sebab perintah dia, maka dia masuk ke dalam hadis ini. Apa itu hadis? Ancaman bagi orang yang membunuh orang muslim. Siapa yang membunuh atau membantu, siapa yang membantu membunuh seorang muslim dengan sepotong kata, maka di hari kiamat laqiyallaha maktubun baina ainai aisun min rahmatillah. Di hari kiamat dia bertemu dengan Allah secara langsung, karena Allah akan tuntut dia. Jadi menghadap bukan ke jaksa, bukan ke hakim, menghadapnya di yaumil kiamat langsung kepada Allah. Dan yang sangat luar biasa, ini dosa, di jidatnya sudah tertulis aisun min rahmatillah, orang ini sudah tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Aisun min rahmatillah. Nah, ini yang membantu, bukan membunuh. Dia menolong. Kata menolong dengan memerintahkan ini sebenarnya beda, ya. Menolong dengan memerintahkan itu beda. Kalau merintah memang sudah direncanakan, dia suruh orang untuk membunuh. Oh, ini pasti lebih dahsyat lagi nih. Tapi kalau menolong, misalnya dia dibayar, dia gak ada hubungan masalah sama orang ini, tapi dibayar kau bunuh. Temannya itu hanya ikut antar saja, tapi tahu nih orang ini mau membunuh. Nah, orang yang antar itu masuk hadis itu. Bisa dibayangkan yang antar ikut andil di situ. Bagaimana yang membunuhnya dan bagaimana yang merencanakan dan memerintahkan pembunuhan tersebut. Itu. Kata aisun itu artinya apa? Putus asa. Artinya jangan harap deh dapat rahmatnya Allah, begitu. Jangan harap, gak dapat. Kalau taubat urusannya dengan Allah. Tapi di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis, dosa ini memang tegas Allah nyatakan. Bahkan disebutkan di situ kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan azab yang begitu pedih kepadanya bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Dapat 4 dalam ayat Al-Quran. Allah murka kepadanya, Allah kekalkan di dalam neraka, Allah laknat, kemudian Allah siapkan azab yang begitu pedih dan begitu besar baginya. Nah, ini bagaimana biografi singkat para anbiya, para sahabat, para ahlul bait, para ulama yang mereka mengalami ujian, mihnah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikut dari kajian yang masih membahas tentang masalah kesabaran terhadap musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad
Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Allahumma nadzi qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.